Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ajian Family dalam perjalanan kami dari Jogja ke Jakarta dan ke Bandung. Nah, setelah part 1, 2, 3 kami bercerita banyak tentang perjalanan kami di Jakarta. Untuk part keempat ini meskipun agak tertunda lama karena kesibukan kerjaan kami, kita bercerita tentang perjalanan ke Bandung menggunakan kereta cepat Jakarta Bandung atau KCIC Indonesia Cina yang dinamakan WUS. Nah, sebelum kita cerita tentang perjalanan kami ke Bandung dengan WUS, kita cerita dulu tentang hotel yang kami tempati dulu ya. Jadi kami booking hotel namanya Hotel Mustika di kawasan Senen lewat aplikasi tiket.com. Harga kamar di hotel ini kalau di aplikasi itu 269 sekian gitu. Pokoknya kurang dari 270, dan ini sangat strategis lokasinya karena dekat dengan stasiun Pasar Senen. Untuk fasilitas sendiri kami menggunakan kamar tipe family ya, ada 3 bed. Di sini ada pemanas air, ada gelas, ada air mineral, ada kopi, ada teh, televisinya juga udah LCD, ada AC, jadi lengkap lah. Dan keuntungannya lagi kita diberikan kemudahan untuk bisa check-in lebih pagi sekitar jam 8. Ini cukup susah dicari untuk hotel-hotel lainnya. Nah, untuk fasilitas lainnya, untuk kamar mandi ya standar lah, ada kaca, ada wastafel, ada sikat gigi diberikan, pasta gigi juga, handuk juga ada, untuk klosetnya kloset duduk, ada air panas air dingin, pakai shower juga, jadi nyaman lah. Cerita sedikit tentang kamar family yang kita gunakan. Sebenarnya kita itu tidak ambil kamar family ya, cuma kamar standar. Cuma ketika check in, ownernya itu menawari untuk naik kelas ke family dengan 3 bed. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan kami yang 3 orang tanpa dikenakan cas ya, alhamdulillah diberikan kemudahan sama ownernya. Terima kasih, sukses selalu Hotel Mustika Senen. Selain dekat dengan stasiun Pasar Senen, ternyata Hotel Mustika ini juga bersebelahan dengan Gedung Wayang Orang Batara Purwa. Untuk jadwal pertunjukannya sendiri sih sebenarnya pas ya waktu kami di Jakarta, ya ini Sabtu malam atau malam Minggu. Cuma kami nggak sempat nonton karena udah kemalaman sepulang dari JIS. Nah, setelah kami berpamitan dengan Ibu owner Hotel Mustika, kami lanjutkan perjalanan untuk naik kereta cepat Jakarta Bandung WUS. Selain ini menjajal WUS, kami juga ingin menjajal moda transportasi umum terbaru di Jakarta, yakni Light Rapid Transit atau LRT Jabodebek. Sebenarnya dari awal kami berencana ingin full naik kendaraan umum saat di Jakarta. Jadi kami awalnya ingin naik LRT ini dari Duku Atas, dan dari hotel itu naik Transjakarta. Tapi karena ingat hari itu adalah hari Minggu dan di daerah Jalan Jenderal Sudirman di tempatnya stasiun Duku Atas itu digunakan Car Free Day, dan untuk Transjakarta itu baru bisa masuk jam 10 ke atas. Akhirnya kami geser untuk naik LRT-nya dari stasiun Setiabudi dengan naik taksi online saja. Nah, inilah penampakan stasiun LRT Setiabudi. Jadi stasiun Setiabudi ini stasiun kedua setelah stasiun Duku Atas. Jadi untuk LRT Jabodebek ini ada 2 jurusan atau 2 line ya. Satu itu LRT Cibubur Line itu ke Harjamukti Depok, sedangkan yang satu itu yang ke Bekasi Line itu tujuan ke Jatimulya Bekasi. Nah, untuk kita yang ingin lanjut ke Bandung dengan KCIC atau kereta cepat, kita turunnya di Halim itu naik yang line Jatimulya ke arah Bekasi. Nah, saat kita di Jakarta itu LRT-nya itu kan sedang banyak masalah, yang isu roda aus. Jadi banyak unit yang dikandangkan untuk
diperbaiki rodanya. Jadi saat itu kita tiba di stasiun Setiabudi itu jam setengah 11 dan harus nunggu sekitar lebih dari 10 menit untuk naik kereta LRT yang menuju Jatimulya. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya line LRT Jatimulya tiba dan kita langsung naik untuk menuju stasiun Halim, lanjut ke Bandung pakai KCIC. Nah, saat di dalam kita akhirnya membuktikan ternyata memang LRT ini enggak ada masinisnya, alias jalan secara otomatis. Ya, kita nikmatinya aja kemajuan teknologi, tapi nyaman kok. Setelah kemarin kita nyobain MRT, sekarang kita nyobain yang LRT sebelum nanti kita lanjut naik kereta cepat. Selain tanpa masinis, keunikan lain dari LRT Jabodebek ini adalah lintasan lengkung yang berada tepat di atas Jalan Gatot Subroto. Di sepanjang perjalanan, karena LRT ini berada di atas, jadi kita bisa melihat pemandangan-pemandangan gedung-gedung tinggi, termasuk ini kita berada tepat di samping Tugu Pancoran. Setelah melewati Tugu Pancoran, kita akan bertemu dengan persimpangan yang memecah lajur atau jalur LRT ini ke dua line berbeda, yakni ke Bekasi dan Depok. Nah, untuk yang ke Depok itu ke arah Harjamukti, itu ke kanan ke sana, sedangkan jalur kita ini menuju ke Jatimulya Bekasi. Ya, hampir lupa, untuk tiket sendiri karena LRT ini sudah menggunakan otomatis ya, tap pakai e-money, jadi saat kita menggunakannya kita nggak begitu memperhatikan berapa biaya harus kita keluarkan untuk satu perjalanan dari stasiun Setiabudi sampai Halim. Tapi setelah kita cek di internet, untuk tiket dari Duku Atas saja sampai ke Halim itu biayanya sekitar 13.400. Jadi kalau untuk dari Setiabudi yang lebih dekat itu mungkin kurang dari 13 ribuan ya. Untuk sekali jalan ya worth it lah, dengan kecepatan dan kenyamanannya di dalam dan di dalam LRT dan di stasiunnya. Nah, ini kita sudah sampai di stasiun Halim dan kita keluar dari LRT, tapping lagi, tap out, dan kita langsung menuju ke stasiun KCIC atau KCJB nya kereta cepat Jakarta Bandung Wush. Untuk menyambungkan stasiun LRT Halim ke stasiun KCIC Halim sendiri disediakan jembatan penyeberangan multifungsi. Di sana disediakan tadi ada travelator yang memudahkan pengguna untuk menghemat energi saat berjalan kaki dari stasiun LRT ke stasiun KCIC. Di sana juga ada food court. Aku nggak tahu apakah ini food courtnya ini akan menetap atau saat kita di sana ada kegiatan food court itu. Selain itu juga di depan stasiun KCIC juga terdapat seperti diorama atau keterangan sejarah perkeretaapian Indonesia yang akhirnya dari zaman Belanda dulu sampai sekarang adanya KCIC. Untuk stasiun KCIC Halim sendiri konsepnya udah sangat modern ya, papan-papan informasi itu sudah terpampang jelas dan itu memudahkan pengguna atau penumpang untuk arah-arah yang mau ditujunya. Nah, sebelum kita masuk ke ruang tunggu penumpang, kami juga menyempatkan diri untuk cetak tiket.
Nah, awalnya kami cetak tiket ini hanya untuk kenang-kenangan karena ini pengalaman kami pertama naik kereta cepat. Tapi ternyata pada prakteknya dengan mencetak tiket ini ternyata banyak keuntungan lain. Nanti kita lihat di video berikutnya ya. Setelah masuk kita langsung diwajibkan untuk melakukan X-ray barang-barang kita yang ada di tas. Semua tas dimasukkan ke X-ray. Ini demi menjaga keamanan seluruh penumpang. Di area ruang tunggu penumpang juga terlihat adanya miniatur kereta cepat yang lengkap dengan kursi-kursi di dalamnya, benar-benar menyerupai aslinya miniatur ini. Nah, inilah suasana ruang tunggu dari stasiun KCIC Halim. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya waktu boarding tiba. Nah, di saat boarding inilah tiket fisik itu sangat membantu, karena saat saya melihat beberapa penumpang di depan saya itu hanya menggunakan barcode yang ada di handphone mereka, itu beberapa kali gagal terdeteksi. Tapi kalau kita pakai tiket fisik itu akan langsung mudah terdeteksi dan tidak ada masalah tanpa mengganggu antrian. Dan akhirnya inilah kereta cepat Jakarta Bandung atau KCIC, kereta cepat Indonesia Cina. Untuk perjalanan kala itu kami masih ikut dengan harga promo ya, harga promo kedua. Jadi ini harganya satu orang itu 150.000. Kami sudah pesen tiketnya itu melalui aplikasi Akses by KAI jauh-jauh hari. Jadi kami udah siapkan jadwal saat Jakarta dan kami udah jadwalkan untuk naik kereta ini saat mau geser ke Bandung. Ya, inilah salah satu proyek prestisius Indonesia, dan ini adalah kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Yang pasti ikut bangga lah dengan adanya kereta cepat Jakarta Bandung ini, dan semoga besok yang rencana mau dilanjutkan sampai ke Surabaya, dan semoga aja lewat Jogja bisa terwujud lah. Nah, ini penampakan kabin untuk kelas ekonomi premium kereta cepat Jakarta Bandung. Konsepnya atau formasinya 32 ya tempat duduknya. Dan ini ada meja untuk naruh makanan atau minuman. Kursinya berwarna motif Megamendung, warna abu-abu sama biru. Di atas sini ada cantolan juga, hanger. Ya, lumayan lah kita merasakan salah satu proyek prestisius di negeri ini. Sekarang saatnya kita menikmati perjalanan dari Halim ke Bandung. Kalau tiket sendiri sih kami harusnya turun di Tegaluar atau
stasiun ujungnya KCIC ini ya, tapi kami nanti turunnya di Padalarang aja karena mau nyambung pakai kereta api feeder menuju stasiun Bandung kota. Selama perjalanan menuju Bandung kita akan menikmati jalur-jalur yang berbeda, baik itu elevated atau melayang, yang di atas tanah ataupun yang di bawah tanah. Ini salah satu jalur. Setelah kita keluar dari Halim, kita akan masuk ke terowongan. Nggak tahu ini terowongan di mana, yang jelas ini kita udah masuk ke terowongan. Nah, untuk kecepatan sendiri sih di awal sudah langsung gas di atas 200 km-an ya, tapi nanti puncaknya itu kita bisa dapat mentoknya itu, kalau saya lihat itu sampai 351. Cuma ini saya dapat videonya pas 350 aja, tapi saya lihat mentoknya itu di 351 km/jam. Jadi nggak kebayang itu kalau naik mobil atau naik motor kayak apa rasanya. Mungkin kayak MotoGP atau F1 itu ya, rasanya mantap pokoknya. Tapi meskipun cepet tapi nyaman. Terbukti istri saya sama anak saya tidur di kereta ini, nyamannya minta ampun, dingin, minim goyangan, cepet, yang jelas cepet. Nah, itu tepat di depan pintu itu, di gang itu adalah toilet. Sayang saya lupa untuk mendokumentasikan kayak apa sih toilet di KCIC ini, kereta cepat ini, karena jujur cepet banget. Nah, ini aja tiba-tiba udah nggak terasa udah sampai ke stasiun Padalarang. 30 menitan kalau nggak salah, 30 menitan udah sampai ke Padalarang. Dan setelah sampai di Padalarang, saya coba mendokumentasikan lagi ini. Keren. KCIC, tulisannya masih KCIC di sana, dan ini stasiun KCIC Padalarang, Halim, Tegaluar jurusannya. Oke, keretanya lanjut ke stasiun Tegaluar. Tegaluar itu stasiunnya di dekat Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Oke, kita antri dulu keluar. Mungkin cukup sampai sini dulu ya, videonya udah terlalu panjang. Besok kita lanjut untuk yang part kelima. Semoga editnya lebih cepat biar lanjut lagi cerita kita. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.